Pemirsa, ketegangan geopolitik di Timur Tengah selama ini menjadi salah satu faktor yang membayangi pasar keuangan global. Namun bagaimana jika Amerika Serikat dan Iran berhasil untuk mencapai kesepakatan damai? Akankah sentimen positif itu menjadi katalis bagi penguatan rupiah dan juga mendorong rally IHSG? Untuk membahasnya bergabung dari luar studio dengan Joshua Pardede Bang Jo, Chief Economist Bank Permata dan anggota Dewan Komisi 11 DPR fraksi PDIP Pak Haris Turino. Selamat sore Bapak-Bapak. Bang Jo, Pak Haris, apa Selamat kabar sore. keduanya? Terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya langsung dulu ke Bang Jo. Apa yang membuat faktor rupiah menguat termasuk IHSG pada perdagangan hari ini, Bang Jo? Ya, Heranov, seperti yang tadi disampaikan bahwa memang perdamaian yang diharapkan ini bisa permanen ya antara Amerika Serikat dan Iran ini pun juga berpotensi mendorong penguatan rupiah yang cukup signifikan ya, dan di mana kalau kita melihat pada perdagangan hari ini saja rupiah sempat tadi diperdagangkan di 17.600 ya, meskipun ditutup di kisaran 17.700 kembali. Namun IHSG kembali menguat cukup tajam dan ini tentunya akan cukup banyak ditopang ya oleh sentimen dari perjanjian perdamaian antara Amerika Serikat dan juga Iran. Dan ini tentunya kalau kita lihat bukan hanya pasar domestik saja, tapi juga kalau kita lihat indeks dolar melemah, pasar saham Asia pun juga menguat lebih dari 3% dan juga sentimen terhadap aset-aset negara berkembang pun juga ikut meningkat ya. Dan ini tentunya kembali lagi kalau menurut saya kalau jika perdamaian ini benar-benar bersifat permanen, artinya Selat Hormuz ini kembali beroperasi normal dan juga harga minyak turun terus gitu ya. Dan ini akan bisa mendorong ekspektasi di mana suku bunga Amerika pun juga bisa untuk kenaikannya bisa lebih bisa tertahan gitu ya. Oke. Dan ini kami melihat bahwa peluangnya bisa rupiah itu bisa bertengger di 17.300 hingga 17.600 ya dalam jangka pendek ini. Namun kembali lagi ini pun juga harapannya kalau skenario positif optimisnya lagi adalah kalau inflows ataupun aliran modal asing ini udah semakin deras ya, khususnya di pasar SBN dan juga pasar saham, karena sampai dengan 3 bulan terakhir ini di pasar saham masih terjadi outflow asing gitu ya, sehingga kalau sentimen dari pasar keuangan domestik khususnya inflows ini sudah mulai kembali membaik, harapannya tren dari penguatan rupiah ini akan terus berlanjut. Berlanjutnya, seberapa optimis teman-teman ekonom melihatnya? Ini sentimen jangka pendek atau jangka panjang? Ya, kembali lagi tadi kalau sekiranya tadi setelah 60 hari perjanjian dari Jenewa ini sudah lebih mengarah kepada hal yang permanen ya, dari sisi perjanjiannya, karena kan kita masih belum tahu detailnya ya dari sisi Oke. Irannya seperti apa. Tapi harapannya kalau kita melihat memang kalau kita melihat saat ini saja memang ini baru sentimen jangka pendek gitu ya, tapi investor tentunya akan mencerna dan juga menganalisis lagi bagaimana ke depannya kalau kondisi-kondisi dari perjanjian ini telah disepakati gitu ya, antara khususnya klausul-klausul apa saja yang disepakati dari kedua belah pihak. Kalau sekiranya itu visible terjadi dalam 60 hari setelah kesepakatan tanggal 19 Juni mendatang, ini Ya. tentunya arah dari penguatan rupiah ini akan semakin lebih terlihat. Ya, Seperti itu. seberapa optimis Anda, Bang Jo, dengan penguatan rupiah nanti? Apakah bergantung juga kepada aliran dana asing yang akan kembali masuk secara luas? Ya, kembali lagi ya, kalau kita bicara aliran modal asing ini kan tidak hanya terpengaruh oleh faktor global gitu ya. Ada faktor-faktor domestik yang harus kita cermati berkaitan dengan terkait dengan ekspektasi dari MSCI, lalu juga kemarin terkait dengan peringkat utang dari lembaga rating internasional, dan juga kemarin ada beberapa sentimen negatif akibat beberapa kebijakan pemerintah yang baru saja diluncurkan terkait dengan DHE SDA dan juga sentralisasi Badan Pengelolaan Ekspor Nasional gitu ya, sehingga ini belum kalau kita lihat dalam 3 bulan terakhir tadi yang saya sampaikan bahwa 3 bulan terakhir ini dari April sampai dengan Juni ini di pasar saham masih terjadi outflow yang cukup deras gitu ya, dan Oke. secara keseluruhan tahun ini pun juga di pasar saham masih terjadi keluar dana asing masih keluar sekitar 3,9 miliar US dollar, dan juga di pasar obligasi pun juga masih sekitar keluar 0,8 miliar US dollar. Jadi masih rupiah ini saat ini
masih disupport oleh aliran modal asing di instrumen SRBI ya, dan ini memang Baik. karena upaya-upaya dari Bank Indonesia juga untuk bisa meningkatkan daya tarik instrumen jangka pendek. Tapi memang ini harapannya ini pun juga akan bisa mulai kalau sentimennya sudah mulai membaik lagi, kepercayaan investor sudah mulai meningkat, harapannya pun juga investor akan mulai beralih lagi kepada instrumen-instrumen yang lebih jangka panjang seperti itu. Ya, langsung direspon Pak Haris, seberapa optimis teman-teman Komisi 11 dengan statement Bang Jo tadi, sekaligus Anda jawab apa yang dibahas dengan Menkyu sore ini yang masih berlangsung di DPR? Ya, jadi saya sepakat apa yang dikatakan oleh Pak Joshua, bahwa paling tidak satu sumber yang menyebabkan rupiah selama ini melemah, yaitu tekanan dari global, sudah mulai berkurang akibat paling tidak ada penyelesaian di dalam krisis Iran dengan Amerika. Ya, tentu ini akan mempengaruhi aliran modal ya, supaya aliran modal bisa kembali ke domestik. Tapi tentu kita juga tahu bahwa di domestik ini masih ada beberapa masalah yang harus diselesaikan. Salah satunya adalah masalah fiskal, yang ruang fiskal kita yang masih sangat terbatas, juga mengenai kepercayaan investor, ini penting, dan rasanya melemahnya tekanan global ini seharusnya bisa digunakan sebagai kesempatan bagi Indonesia sekaligus untuk menata diri, sehingga terjadi aliran kembali dana asing bisa masuk ke Indonesia. Pada hari ini kami sedang membahas mengenai anggaran untuk Kementerian Keuangan beserta seluruh Direktorat Jenderal yang ada di keseluruhan Kementerian Keuangan. Mungkin pembahasan ini akan berakhir sampai malam hari. Oke, apakah teman-teman DPR juga menangkap poin dari mahasiswa di lapangan yang masih berdemo hingga detik ini? Pak Haris, menstabilkan nilai tukar rupiah, evaluasi kebijakan pemerintah, termasuk juga suara mereka adalah turunkan harga BBM non-subsidi. Apakah juga concern DPR pada hari ini dengan pemerintah? Ya, jadi memang seharian ya kami ada di ruang rapat, nggak bisa bergerak. Kami hanya mendengar dan mengamati, mengikuti lewat WhatsApp ya, perkembangan yang terjadi di luar gedung DPR. Kami mendengar tuntutan dari mahasiswa, dan saya rasa kita bisa mengerti kepedulian dari mahasiswa, karena tentu yang mereka inginkan adalah kondisi ekonomi Indonesia yang lebih stabil, kondisi yang lebih baik, sehingga bisa tercipta lapangan pekerjaan yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan dari seluruh masyarakat. Tentu kami mendukung masukan-masukan dari mahasiswa, dan itu akan kami suarakan dengan mitra-mitra kami di Komisi 11. Baik, akan ditemui begitu nanti ya di lapangan aspirasi perwakilan dari mahasiswa. Ya, kami belum tahu ya, karena memang masih fokus pada pembicaraan mengenai anggaran. Baik. Yang rasanya ini rally masih bisa sampai tengah malam hari ini. Baik, kembali ke Bang Jo, kemudian apa yang harus menjadi catatan anggota Dewan Komisi 11 dengan indeks ekonomi? Ada perspektif lain yang Anda akan suarakan ke Pak Aris ini? Ya, tentunya yang juga disuarakan oleh teman-teman mahasiswa adalah berkaitan dengan dampak dari situasi global ini dan juga bagaimana kebijakan pemerintah ini harapannya bisa tetap mendukung ataupun mensupport ya masyarakat berpenghasilan menengah yang memang secara fundamental di luar faktor ini pun juga kami melihat ini juga salah satu concernnya adalah daya beli masyarakat masih kelas menengah ini menurun, lalu juga terjadi down trading, terjadi penurunan belanja barang tahan lama gitu ya, sehingga banyak fenomena-fenomena baru terjadi, misalkan makan tabungan, lalu juga kemarin beberapa belanja-belanja yang cenderung kurang berkualitas gitu ya, sehingga ini dikhawatirkan tadi akan bisa menekan daya beli masyarakat yang menjadi penopang utama dari perekonomian kita gitu ya, dan sehingga memang tentunya kalau kita lihat dari sisi bagaimana dampak dari harga minyak mentah global yang saat ini sudah turun, tentunya ini pun juga memberikan ruang lebih luas lagi ya, artinya ruang fiskal agak lebih longgar, karena tentunya kalau misalkan harga minyak mentah terus di atas $100 per barel, tentunya ini memberikan tekanan kepada tambahan subsidi energi gitu ya. Baik. Meskipun memang tentunya ini yang harus kita cermati lagi bagaimana tadi di tengah kondisi global yang masih tidak menentu ini, dan juga bagaimana tadi harapannya ada policy correction terkait dengan beberapa kebijakan yang saat belakangan ini dinilai kurang begitu kondusif ya terkait dengan pasar, kondisi pasar.
sehingga harapannya ini pun juga bisa menjadi masukan dari Komisi 11 kepada pemerintah agar sentimen-sentimen ini bisa segera hilang untuk bisa mempercepat tadi baliknya kepercayaan investor. Tanpa adanya kepercayaan investor tersebut tentunya investasi tidak akan masuk, Mas Heranov ya. Baik. Dan artinya kembali lagi bagaimana kita bisa membuka lapangan pekerjaan tanpa ada investasi, tentunya ini diperlukan tadi trust dan juga confidence dari para investor baik dan juga pelaku industri di investor asing dan juga investor domestik. Ya, silakan direspon Pak Aris statement tadi. Ya, jadi memang sepakat ya bahwa kebijakan memang perlu dikomunikasikan dengan bening dan transparan. Seperti misalkan kebijakan ekspor satu pintu ya, melalui Danantara Sumber Daya Indonesia. Oke. Kalau kita berada dari cita-citanya tentu mulia sekali untuk menghindari under invoicing maupun menghindari transfer pricing. Tetapi tentu ketika tidak dikomunikasikan dengan benar, maka akan menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi mitra dagang kami yang ada di luar negeri. Nah, kekhawatiran ini tentu Indonesia kan bukan satu-satunya supplier untuk produk-produk tersebut, Oke. sehingga mereka mudah bisa mengalihkan ke mitra dagang yang lain, dan ini tentu akan mempengaruhi kemampuan Indonesia mengekspor dan mencari nantinya mitra dagang yang baru, sehingga komunikasi kali-kali saya katakan ini adalah hal yang perlu untuk diluruskan dan dikomunikasikan dengan sangat Baik. bening. Saya kembali ke Bang Jo. Bang Jo, kalau kita lihat situasi di lapangan yang kemudian perlu diperhatikan adalah stok dari Pertalite ini sudah mulai menipis bahkan kosong di sejumlah daerah. Dibandingkan dengan tadi statement Anda, ada potensi penurunan harga minyak dunia begitu ya. Bagaimana melihat hal ini dengan ada kekurangan pasokan Pertalite? Apakah ini memigrasi dari mereka yang tadinya Pertamax ke Pertalite di lapangan? Ya, tentunya ini juga menjadi salah satu faktor yang mendistorsi di pasar gitu ya, ataupun di lapangan ya. Karena selisih antara harga Pertamax 16 ribuan dan dengan Pertalite itu 10 ribu gitu ya. Ada kecenderungan di mana konsumen yang seharusnya mengisi tangkinya dengan Pertamax ini dia mungkin akan beralih kepada Pertalite gitu ya, sehingga konsumsi Pertalite akan semakin meningkat dan tentunya ini menjadi salah satu ancaman ya kalau tadi sekiranya terjadi kekurangan stok di dalam negeri. Tentunya ini dan harapannya kalau kita kembalikan lagi tadi dengan kondisi di Hormuz gitu ya, karena ini kan baru pada perjanjian nanti tanggal 19 Juni gitu ya, dan kalaupun itu dibuka, Hormuz ini baru akan normalisasi mungkin beberapa bulan ke depan gitu ya, sehingga makanya bagaimana Pertamina bisa catching up produksinya dan juga bagaimana tadi dari sisi upaya-upaya pemerintah ya untuk bisa meningkatkan produktivitas belanja ya, itu paling penting sekali karena banyak sekali belanja-belanja yang di APBN yang memang tetap harus diprioritaskan, mana yang memang bisa berdampak jangka pendek, mana yang bisa ditunda dan mana yang bisa dipending ke tahun depan gitu ya, sehingga ini harus punya skala prioritas dari pemerintah, sehingga ini pun juga harapannya bisa disambut positif nanti oleh lembaga rating internasional yang saat ini kita masih menunggu S&P Ratings gitu ya. Baik. Karena memang dua lembaga lainnya menurunkan outlook rating kita, dan kalaupun asesmennya ini cukup positif, artinya kan tidak terjadi kenaikan imbal hasil surat utang pemerintah Indonesia, dan ujung-ujungnya cost dari pemerintah pun juga tidak semakin mahal, ujung-ujungnya lagi pun juga rakyat pun juga tidak semakin dirugikan ke depannya karena pembiayaan utang pun juga akan semakin lebih terkendali ataupun tingkatnya lebih kompetitif gitu ya, sehingga makanya pemerintah kembali lagi perlu mengukur, dan juga tadi saya sependapat dengan Pak Aris di mana komunikasi itu penting sekali, karena kebijakan yang baik sekalipun tanpa ada komunikasi yang baik tentunya itu tidak akan berarti seperti itu. Baik, silakan respons sekaligus dari kolom sistem Anda, Pak Aris. Ya, Poinnya jadi seperti apa? ya memang di samping tadi ya komunikasi juga perlu adanya anggaran yang lebih tepat ya. Oke. Ini kan momentum sebenarnya ya dengan kasus yang terjadi pada Badan Gizi Nasional ya. Ini momentum untuk perbaikan. Ya, apalagi ini menjelang liburan sekolah ya. Ini momentum untuk menata ulang. Ya. Ya, saya sepakat bahwa cita-citanya untuk memberikan makan kepada anak-anak dan ibu hamil, cita-citanya mulia, tetapi tentu tidak semua harus 82 juta lebih orang dikasih makan semua. Fokus pada daerah-daerah 3T ya, dan fokus pada memang lapisan masyarakat yang paling bawah. Ya. Karena ini mereka masih sangat membutuhkan. Nah, tentu apabila kita melakukan fokus seperti ini, maka tentu banyak anggaran yang bisa dihemat. Demikian pula untuk koperasi desa Merah Putih,
Demikian pula untuk sekolah rakyat ataupun perumahan, masih banyak sebenarnya arena-arena di mana kita bisa merelokasi anggaran untuk hal yang lebih penting, misalkan Oke. untuk pendidikan ya. Untuk pendidikan ini mutlak karena ini menyangkut masa depan bangsa. Baik, perlu Anda sounding juga ke pemerintah, Pak Aris, karena Anda anggota Dewan dengan statement tadi ya. Ada beberapa kebijakan pemerintah yang harus dievaluasi dan juga diefisiensikan begitu ya, Pak Aris. Ya, ini sudah Oke, berkali-kali disampaikan kepada mitra-mitra kami di Komisi baik. 11, Mhm. Oke. karena memang ini satu-satunya cara ya untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, mumpung katakan globalnya sedang sedikit membaik ya, Oke. walaupun masih banyak ketidakpastian, ini kesempatan Indonesia untuk meraih ketika dana-dana dari negara-negara maju ini akan kembali masuk ke negara-negara berkembang. Baik. Harapannya adalah Indonesia siap untuk menampung ini Oke. dengan kepercayaan yang kembali dari para investor kepada Indonesia. Ya, semoga kesepakatan damai Iran AS akan benar-benar permanen dan akan berpengaruh. Mata uang Garuda akan tetap menguat pada pekan ini dan juga pekan depan dan pekan-pekan berikutnya. Terima kasih untuk waktu Bapak berdua, Joshua Pardede, Chief Economist Bank Permata dan juga anggota Dewan Komisi 11 DPR, fraksi PDIP, Pak Aris Surino. Selamat sore Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Selamat sore. Salam.